Dan ketika puncak kejayaan artis cilik Hollywood ini, di situ juga ayahnya malah mengakhiri hidup putrinya sendiri saat ia berusia 10 tahun. Setelah kasus ini terungkap, ternyata ayahnya ini cemburu. Who are you? Huh? My name Petrie. Hai guys, terima kasih telah klik video ini. Kali ini kita akan membahas kisah dan akhir karir sosok artis cilik yang cukup populer di era tahun 90-an. Dan mungkin beberapa di antara kita pernah melihat film serta iklannya, di mana gadis cilik ini pernah menjadi pengisi suara film dinosaurus yang bernama Ducky dalam film The Land Before Time serta iklan McDonald. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini agar kami makin semangat menyajikan kisah-kisah nyata menarik lainnya. Judith Eva Barsi ini lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1978 di kota San Fernando, California, Amerika. Dia terlahir dari pasangan Joseph Barsi dan Maria Firows. Tetapi sebelum ayah Judith menikah dengan ibunya, Joseph ini sudah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Clara, dan Joseph memiliki 2 orang anak dari istri pertamanya, yaitu Barna Basri dan Agi Basri. Pasangan itu bercerai karena Joseph ini tidak terlepas dari alkohol dan kerap melakukan KDRT oleh istri pertamanya. Setelah perceraiannya dengan Clara, kedua anak Joseph itu diasuh oleh ibunya. Sementara Joseph yang awalnya tinggal di Perancis kemudian memutuskan untuk tinggal di California, Amerika. Setelah beberapa lama tinggal di California, Joseph ini kemudian bertemu dengan Maria Firows di sebuah bar restoran. Maria yang melihat Joseph saat itu, ia langsung jatuh cinta karena menurutnya lelaki itu dapat mencintai dan melindunginya, dan juga menurutnya pria seperti Joseph inilah yang ia impikan selama ini. Tidak butuh waktu lama setelah mereka berdua menjalin hubungan, kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah dan dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Judith Eva Barsi. Seiring pertumbuhan Judith saat usianya 2 tahun, anak ini begitu cerdas, cerewet, dan aktif. Hingga ibunya Maria yang saat itu melihat anaknya memiliki kelebihan, ia pun mengajarkan anaknya akting agar menjadi seorang artis. Karena ibunya di waktu ia masih muda, ia bercita-cita ingin menjadi artis, tetapi tidak kesampaian. Dan ketika Judith berusia 5 tahun, anak itu makin cerdas. Dan sesekali ia mempraktikkan akting yang ia pelajari dari ibunya di hadapan ayah dan ibunya, sehingga membuat kedua orang tuanya semakin menyayangi Judith. Orang tuanya pun selalu mengajak Judith ketika ia berlibur untuk menonton di arena seluncuran es. Dan suatu ketika saat mereka sedang menonton seluncuran es saat Judith berlibur, tanpa disengaja mereka bertemu dengan seorang kru TV yang sedang syuting iklan di tempat itu. Dan sutradara TV yang melihat Judith saat itu, ia langsung terpesona. Sutradara ini beranggapan bahwa anak ini sangat-sangat bisa menjadi artis yang berbakat. Kemudian sutradara ini menemui orang tua Judith saat itu, dan ia pun menawarkan kepada mereka jikalau boleh anaknya ini syuting iklan dan film. Orang tua Judith yang saat itu pun sangat bahagia. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyetujui permintaan sutradara tersebut. Dan iklan pertama Judith saat ia menjadi artis cilik yaitu Donald Duck Orange Juice. Kemudian artis cilik ini mulai muncul dalam berbagai banyak iklan, sebagian besar untuk merek terkenal seperti McDonald. Setelah itu Judith juga mendapatkan peran Kimberly McDonald di acara TV miniseri Fatal Vision. Seiring kesuksesan Judith meningkat, ayahnya tiba-tiba depresi
karena ia takut ditinggal oleh istri dan anaknya itu. Serta ia juga mulai cemburu kepada Judith, anaknya sendiri, karena Joseph ini merasa bahwa Judith mampu mengumpulkan kekayaan yang jauh lebih banyak dibandingkan dirinya. Bahkan Joseph ini mulai kembali mabuk-mabukan serta melakukan tindak kekerasan kepada Maria, istrinya. Selain itu, Joseph ini pernah ditangkap oleh polisi untuk ketiga kalinya karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan suatu ketika Maria yang tidak sanggup lagi akan kekerasan Joseph serta pelecehan yang ia alami, kemudian ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan suaminya. Namun saat itu polisi tidak menanggapi laporan Maria karena tidak adanya bukti fisik kekerasan dari apa yang ia katakan. Setelah kejadian ini, Joseph pun berhenti mabuk-mabukan. Tetapi ancaman, penghinaan, serta pemukulan tidak berhenti. Bahkan Joseph ini pernah memukul Maria di hadapan Judith, yang kala itu ia berusia 6 tahun. Dan saat itu juga Judith mulai hidup dalam lingkungan yang mengerikan, dengan pertengkaran dan kekerasan fisik yang sering terjadi. Pada awalnya Joseph ini hanya melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Tak lama kemudian, ia mulai mengarahkan frustasinya kepada Judith. Bahkan ia pernah menarik rambut artis cilik itu karena merasa tidak senang dengan perhatian orang-orang yang diberikan kepada bintang cilik tersebut. Pada awalnya, Judith ini tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang salah. Tetapi seiring dengan meningkatnya kekerasan, dia mulai mengalami penambahan berat badan dan mencabuti bulu matanya sendiri. Gadis kecil itu juga mulai menyiksa kucing keluarga mereka. Meskipun hidup mereka sudah jauh lebih baik, tinggal di rumah yang nyaman, tetapi Joseph tidak pernah puas. Seiring dengan sikap Joseph yang selalu kasar kepada keluarganya guys, Maria ini mencoba mempertahankan rumah tangganya yang sudah mulai berantakan. Dan sebagai seorang ibu, Maria juga berusaha sekali melindungi Judith dari kekerasan yang dilakukan Joseph. Sembari ia juga terus mendukung Judith dalam berkarir. Maria melakukan segala cara untuk membawa putrinya keluar dari rumah ketika terjadi keributan. Mereka sering pergi ke taman, makan siang di restoran, dan biasanya mengunjungi teman-teman Judith yang tinggal di sekitar rumah mereka. Maria berusaha agar kehidupan anaknya seolah-olah normal sebisa mungkin, meskipun dengan apa yang terjadi di dalam keluarganya. Ketika Judith ini berusia 8 tahun, tepatnya pada tahun 1986, artis cilik ini diundang untuk membintangi film pertamanya yang berjudul Eye of the Tiger, sebuah film laga Amerika. Pada tahun 1987, Maria, ibu Judith, mencoba untuk melarikan diri dari Joseph ketika Judith saat itu akan syuting film Jaws: The Revenge for yang berlokasi di Kepulauan Bahamas. Setibanya di sana, Maria ini terus menangis dan menceritakan masalahnya kepada kru-kru film saat Judith sedang syuting, dan mereka pun menyarankan Maria untuk pergi meninggalkan Joseph. Namun sebelum keberangkatan Judith dan ibunya, Joseph ini masuk ke kamar mereka guys dan mengancam Judith serta ibunya. Joseph mengatakan mereka akan dibakar ketika sedang tertidur, seperti kertas yang ia bakar di hadapan mereka sebelum berangkat syuting apabila mencoba melarikan diri. Namun Maria saat itu tetap mencoba melarikan diri dari rumahnya. Ia berencana pergi ke rumah sepupunya yang berada di New York. Bahkan ia sudah membeli tiket ke New York. Namun saat perjalanan ke bandara, Joseph ini menelpon Maria dan ia berbicara kepada Judith. Joseph mengatakan seperti apa yang dikatakan sebelum keberangkatan mereka, sehingga Maria yang saat itu membatalkan niatnya dan ia pun kembali ke lingkaran kekerasan Joseph. Pada saat Judith berusia 10 tahun, tepatnya pada tahun 1988, saat Judith sedang merayakan ulang tahunnya, Joseph kemudian menghubungi anak-anaknya dari pernikahan pertamanya, yaitu Barna dan Agi.
Dalam panggilan tersebut, ia menginformasikan bahwa ia sangat bersemangat untuk bertemu mereka, dan Joseph mengatakan bahwa mereka memiliki seorang adik perempuan yang lebih kecil yang bernama Judith Eva Barsi. Setibanya di sana, Agi yang saat itu berusia 30 tahun mulai menyadari ada yang salah dengan perilaku Judith, dan setelah mempertanyakan kepada Maria, ternyata ayah mereka kelakuannya masih seperti dulu, yaitu kasar dan suka mabuk-mabukan. Sehingga saat itu Agi menawarkan untuk membantu mereka melarikan diri. Tetapi saat itu Maria masih memikirkan bagaimana cara agar Joseph ini tidak betah tinggal di rumahnya. Maria ini guys tidak terima begitu saja meninggalkan harta yang ia kumpulkan bersama Judith jika mereka kabur dari rumah. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli tahun 1988 suatu tragedi menimpa kepada mereka berdua. Jadi sekitar tengah malam Joseph mengambil pistol kaliber 32, kemudian masuk ke kamar putrinya dan mendor kepala Judith di samping telinga kanan. Maria yang mendengar tembakan tersebut, kemudian ia berlari ke kamar Judith untuk menghalangi suaminya. Tetapi saat itu ia melihat Judith sudah tidak bernyawa. Joseph pun memaksa Maria untuk berlutut di hadapannya, dan ia juga kemudian mendor istrinya di bagian kepala. Keesokan harinya tanggal 26 Juli, Joseph tetap tinggal di rumahnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara Judith yang saat itu terikat kontrak film I'll Go to Heaven, tetapi Judith tidak menghadiri syuting tersebut, dan tak lama kemudian mereka menelpon melalui telepon rumah Judith. Tetapi saat itu Joseph yang menjawab panggilan tersebut. Ia mengatakan bahwa Maria dan Judith telah melarikan diri ke San Diego dengan menggunakan mobil hitam yang telah menjemput mereka. Dia juga mengatakan ia hanya berada di rumah untuk mengambil beberapa barang dan mengucapkan perpisahan terakhir. Tetapi saat itu agen tersebut tidak mempercayai cerita Joseph, dan ia menelpon berkali-kali selama sore hari itu untuk melihat apakah Maria menjawab panggilan tersebut. Tetapi tetap saja tidak ada respon dari Maria ataupun Judith. Pada pagi hari tanggal 27 Juli sekitar pukul 8.30, seorang tetangga Joseph yang sedang menyiram tanaman mendengar suara ledakan dari rumah Joseph serta banyaknya asap yang mulai keluar dari atap rumah tersebut. Dan dengan cepat tetangga Joseph ini kemudian menelpon polisi dan pemadam kebakaran. Tak lama kemudian pemadam dan polisi tiba di rumah Joseph. Setelah pemadaman dilakukan, mereka pun masuk ke rumah Joseph, dan mereka begitu terkejut menemukan 3 orang keluarga tersebut dalam keadaan sudah meninggoy. Akhir kisahnya, Judith dan ibunya dikuburkan satu liang lahat, sementara Joseph terpisah. Setelah pertimbangan kasus ini, kepolisian Los Angeles dan layanan perlindungan anak dinyatakan gagal. Mereka mengatakan keluarga Judith tidak pernah mendapatkan kunjungan rutin, dan ayahnya bahkan tidak pernah diselidiki. Setelah kasus ini terjadi, kebijakan baru diberlakukan di Los Angeles. Sebelum kasus apapun ditutup, keluarga harus dikunjungi dan tindakan perlindungan anak mulai ditingkatkan. Oke guys, sekian kasus kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kasus ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati akan tindak kriminal. Sekiranya ada kasus yang menarik untuk dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.